videonya sampai selesai dan no skip-skip ya. Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Saya Indra Hermarita. Kali ini saya akan membedah buku saya yang berjudul Tuhan Izinkan Aku Hidup Kembali. Semangat pagi semuanya. Nah, hari ini saya akan membedah buku saya yang keempat. Sebelumnya saya belum pernah membukanya, jadi kita buka bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya sudah membuka bukunya. Halo, semangat pagi. Pada video kali ini saya ingin memberikan pengalaman ketika saya menulis buku Tuhan Izinkan Aku Hidup Kembali bersama teman-teman penulis saya yang lainnya. Ingin mengajak ketika seseorang mendapatkan suatu permasalahan, mencoba untuk menyemangati agar lebih bersemangat dan meyakini bahwa setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Buku saya yang berjudul Tuhan Izinkan Aku Hidup Kembali, saya bergabung bersama teman penulis saya yang lainnya. Dan saya di sini mencoba untuk mengucapkan terima kasih kepada guru saya, Brili Agung, dan juga teman-teman penulis saya yang lainnya, Titi Andriani, Linda Latif, Dwi Rahayu Ningsih, Ade Irma Suryani, Umu Diara, Fitri Anggraini, Rendra, Krestiawan, Nai, Rosetam, Ayu Raja Klasik, Iis Purwati, Vidi Hapsari, Maya Asni, Ratu Rianti, Putri Yuni Ramadhani, dan Alyanis Desi. Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya, terutama untuk guru saya, Brili Agung. Terima kasih atas ilmunya yang telah diberikan kepada kami. Selalu ada cara untuk bangkit, selalu ada jalan untuk pulih. Siapapun dia, semua punya kekuatan istimewa untuk move on dari segala nestapa. Siapapun dia, semua punya daya untuk melakukan recovery dari segala prahara. Sebab manusia memiliki recovery dari segala prahara. Sebab manusia memiliki seperangkat komponen misterius yang telah diinstal oleh Sang Pencipta. Buku Tuhan Izinkan Aku Hidup Kembali merupakan kumpulan cerpen yang merupakan proyek untuk menulis bareng bersama Brili Agung. Dan di sini saya lolos untuk cerpen saya yang berjudul Kekuatan Doa, Keluarga, dan Teman-teman Membangkitkan Semangatmu. Nah, di sini ketika saya meyakini ketika kita memiliki permasalahan, orang-orang yang penting adalah orang-orang yang mau menolong kamu ketika memiliki permasalahan dalam hidup kamu. Dan ketika ada temanmu yang masih mendampingimu, masih mau menyapamu, masih mau mendukungmu ketika kamu memiliki masalah, itulah teman yang harus diperhatikan dan teman yang harus dipertahankan. Jadi menurut saya buku ini patut dibaca karena Tuhan izinkan aku hidup kembali merupakan kalimat sakti seseorang yang menyesal dan berjanji untuk bangkit dari hidupnya ketika memiliki permasalahan. Jadi di sini kalimat Tuhan izinkan aku hidup kembali merupakan kalimat sakti agar orang-orang itu bangkit dari segala permasalahannya. Ya, setiap manusia memiliki permasalahan sendiri-sendiri ya. Ada yang diuji kesabarannya yang belum memiliki anak. Ada yang diuji kesabarannya belum mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Ada yang belum bertemu jodohnya, ada yang belum berhasil mengejar cita-citanya. Banyak sekali permasalahan setiap orang. Jadi di sini manusia itu diuji bukan karena Tuhan tidak sayang dengan kita, tetapi dengan adanya ujian tersebut mengajak kita agar lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang memiliki permasalahannya? Hanya ada dua, bertahan ataupun menyerah. Nah, ketika menyerah ya sudah berakhir pula perjalanan hidup. Kita harus menerima saja apa yang akan terjadi. Tetapi ketika bertahan itu adalah cara yang paling mulia, karena dengan cara berjuang, dengan cara bertahan, kita bisa mengetahui tingkat
keberhasilan kita dalam menyelesaikan permasalahan itu. Dan ketika kita bisa mencapai permasalahan itu sudah bisa kita selesaikan dengan baik, kita akan memiliki kebanggaan tersendiri. Kita akan memiliki kekuatan yang bisa menyadarkan, oh ternyata ketika kita berjuang dan kita berhasil, ada kepuasan tersendiri yang membuat kita lebih merasa bangkit kembali. Jadi tidak perlu menunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, jadi kita harus bangkit. Ketika kita memiliki permasalahan, kita harus segera bangkit. Apapun itu permasalahannya, ya. Nah, di sini dalam cerpen saya ada bangkit untuk memperbaiki keadaan bukan berarti berhenti pada satu kenyataan. Hidup harus terus berjalan, maka bangkitlah. Berikut ini merupakan tanda-tanda seseorang yang hadir dalam hidupmu namun bukanlah untukmu. Nah, jadi di sini cerpen saya ini mengajak kalian ketika kita berharap ada seseorang yang kita yakini bahwa dia untuk kita, tetapi ternyata ada ciri-cirinya bahwa dia itu bukan untuk kita. Nah, apa ciri-cirinya? Seseorang yang hadir dalam hidupmu namun bukanlah untukmu. Yang pertama, sering tanpa kabar. Jadi begini, 1 hari, 2 hari tanpa kabar. Nah, tiba-tiba 1 minggu, 1 bulan dia muncul kembali. Nah, itu bukanlah seseorang yang untukmu, meskipun dia hadir dalam hidupmu. Yang kedua, merokok. Nah, jadi untuk yang wanita, kalau ada laki-laki atau calon pasanganmu ternyata dia merokok, nah berarti dia itu tidak memperhatikan kesehatan kamu dan orang-orang di sekitarmu. Nah, kebayangkan tidak memperhatikan kesehatan kamu dan juga orang-orang di sekitarnya. Nah, bagaimana itu? Oke. Selanjutnya ketiga, akun media sosialnya nihil kehadiranmu, apalagi disembunyikan. Nah, ini berarti ciri yang ketiga ini, kalau ada seseorang yang mendekatimu, yang hadir dalam hidupmu, tapi dia bukan untukmu. Jadi, dia tidak menganggap kamu itu ada, meskipun hanya di dalam sosial media kamu. Yang keempat, tidak menerima telepon tengah malam. Memang sih kita di budaya kita, di negara kita tidak wajar ya telepon tengah malam, tapi coba mencoba satu kali ya, misalnya membangunkan tahajud atau membangunkan mau sahur. Nah, coba sesekali telepon. Nah, siapa yang angkat? Nah, itu ciri-cirinya. Kalau nanti dia tidak merespon dengan baik, atau misalnya dia langsung, atau jangan-jangan yang menelpon nanti orang lain. Nah, patut diperhatikan bahwa dia hadir tapi bukan untuk kamu, karena sudah ada orang lain, jadi dia tipu-tipu gitu. Selanjutnya kelima, lupa hari berhargamu. Hari berhargamu bisa jadi tahun baru, dia tidak pernah respon berdoa di tahun baru untuk kamu misalnya, atau misalnya hari berhargamu itu misalnya dia ingat misalnya ini ketika kamu punya kucing pertama kali. Nah, itu dia ingat. Nah, berarti dia perhatian. Nah, kalau dia sampai lupa hari ulang tahunmu, aduh, itu bahaya. Jadi bisa jadi dia tidak pernah menganggap kamu berharga, karena hari ulang tahunmu saja dia lupa. Tapi tidak bisa dijadikan patokan juga ya. Jadi kadang ada yang lupa hari ulang tahunnya, tapi dia mencoba untuk hadir, mengirim bunga, mengirim kado, atau bunga deposito mungkin ya, banyak juga. Jadi ciri-ciri ya, bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Jadi buat jaga-jaga kita. Selanjutnya ketujuh, tidak peka. Jadi misalnya aku sakit, tapi kok aku harus ke sekolah atau harus kuliah atau harus kerja. Nah, dia pasti mengulurkan tangannya untuk membantumu. Bagaimana kalau aku antar? Nah, seperti itu. Tapi kalau dia tidak peka, misalnya aku capek tapi dia biarkan, atau mungkin kamu mencoba untuk menarik perhatiannya mungkin di sosial media, di status WA kamu,
Aduh, hujan tapi tidak ada yang mengantar. Nah, boleh jadi dia tidak peka ya. Kedelapan, ini sih sifat cewek ya, maunya diperhatikan tapi tidak mau terus terang. Selanjutnya kedelapan, tidak perhatian. Nah, ini bahaya banget kalau dia tidak perhatian. Jadi biasanya kalau yang wanita ya, biasanya itu suka kalau diperhatikan. Selanjutnya kesembilan, menumbuhkan rasa khawatir. Jadi kalau misalnya pasangan kamu itu selalu menumbuhkan rasa khawatir, oke, say goodbye saja. Misalnya ini sudah 2 hari tapi dia tidak pernah menanyakan kabar kamu. Dia sebenarnya ada apa? Apakah dia sakit? Apakah dia sedang ada masalah? Nah, itu sebenarnya yang bisa dijadikan tanda-tanda bahwa dia hadir tetapi bukan untuk kamu. Kalau dia pasangan yang baik, meskipun 1 detik atau 2 menit, dia pasti akan menghubungimu meskipun sibuk bekerja, memastikan kamu baik-baik saja dan tidak ingin membuat kamu khawatir. Selanjutnya ke-10, mudah berkata berpisah. Misalnya, sepertinya lebih baik kita berpisah, sepertinya akan ada yang lebih baik untuk kamu. Nah, dia mudah sekali mengatakan itu, berarti dia hadir tetapi dia bukan untuk kamu. Oke, di buku saya ini, Tuhan izinkan aku hidup kembali, pada cerpen saya, kekuatan doa, keluarga, dan teman-teman membangkitkan semangatmu. Saya juga memberikan tips atau motivasi cara-cara melupakan seseorang yang menyakitimu sebagai berikut. Yang pertama, berdoa dan memohon petunjuknya. Jadi begini, ketika kamu merasa tidak bisa melupakan seseorang. Nah, kamu mencoba berdoa dan memohon petunjuknya. Jadi begini, ketika kamu masih selalu teringat seseorang, nah, ingatlah, tidak masalah ya. Coba kamu ingat, tidak masalah. Tetapi kalau semakin kamu berusaha keras melupakan seseorang, dia akan semakin lekat dalam ingatanmu. Oke, yang kedua, berceritalah pada keluarga atau teman-teman yang dapat dipercaya. Jadi ketika kamu ingin melupakan seseorang yang menyakitimu, kamu bercerita pada teman atau keluarga yang bisa dipercaya. Jadi jangan sampai salah curhat. Cara yang aman, ceritakan pada diary atau buku harian kamu. Yang ketiga, lakukanlah hal-hal yang menyenangkan dan yang paling kamu sukai. Jadi di sini ketika kamu mencoba melupakan seseorang tetapi kamu tidak bisa juga, nah, lakukanlah hal-hal yang menyenangkan dan yang paling kamu sukai. Kamu suka dandan, kamu koleksi make upnya ditambah gitu. Kamu suka menyanyi, kamu menyanyi. Kamu suka jalan-jalan, kamu jalan-jalan. Nah, di situ kamu melakukan sesuatu yang kamu sukai dan semoga itu sesuatunya bermanfaat. Jadi, apalagi menghasilkan uang ya. Kan ada hobi tetapi bisa menghasilkan uang. Misalnya membuat pita, terus kamu jual kembali. Nah, kamu sekalian mendapatkan kamu melakukan sesuatu yang paling kamu sukai, mendapatkan income. Nah, berarti kan 2 hal itu bisa bermanfaat. Nah, itu jadi cara melupakan seseorang yang menyakitimu. Yang pertama, berdoa dan memohon petunjuknya. Yang kedua, berceritalah pada teman atau keluargamu. Dan yang ketiga, lakukanlah hal-hal yang menyenangkan dan yang paling kamu sukai. Itu tadi dari buku saya ini yang berjudul Tuhan Izinkan Aku Hidup Kembali, dari cerpen saya yang berjudul Kekuatan Doa, Keluarga, dan Teman-teman Membangkitkan Semangatmu. Telah saya berikan 1 langkah mengenai tanda-tanda seseorang yang hadir dalam hidupmu tetapi bukan untukmu, dan cara melupakan seseorang yang kalian sukai. Nah, itu tadi 2 hal yang saya catat, yang saya rangkum dalam cerpen saya, dan semoga saya bisa menuliskan kembali cerpen-cerpen yang bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari saya, dan bisa dijadikan pengalaman hidup dan semoga bisa dijadikan motivasi juga untuk yang sedang mengalami permasalahan. Ayo, percaya, kamu bisa. Dan ini contohnya, ketika saya sedang memiliki permasalahan, saya menulisnya. Dan akhirnya saya bisa membukukan dalam buku-buku saya
Jadi saya melakukan pekerjaan yang saya sukai dan juga mendapat penghasilan dari apa yang saya sukai ini. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Lakukan hal yang kamu sukai, dapat uang. Dan ini buktinya, mendapat menulis buku. Oke. Semangat untuk semuanya. Terima kasih telah menyaksikan video saya ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan juga tekan loncengnya ya, agar saya ketika mengupload video-video terbaru, Andalah yang pertama kali mengetahui apa yang saya upload untuk semuanya. Oke, sampai ketemu lagi. Semangat, tangan. Like, komen, subscribe, dan juga tekan loncengnya biar Anda tahu yang pertama yang saya upload untuk video-video terbaru saya.